Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 7 Juli 2021 dengan episode Up and Down and Shake Shake Shake. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Market US Service PMI yang turun dari sebelumnya 64,8 menjadi 64,6. Kemudian ada dari US Market US Composite PMI yang turun dari sebelumnya 63,9 menjadi 63,7. Kemudian ada dari US ISM Service Index yang turun dari sebelumnya 64 menjadi 60,1. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSA yang meraih pendapatan 488,36 juta US dollar hingga periode 31 Maret 2021 naik dari 416,59 juta US dollar di periode yang sama tahun sebelumnya dari Equipress.info. Kemudian ada dari PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM yang akan bangun 3 gedung hyperscale data center di Cikarang dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Polychem Indonesia Tbk atau ADMG yang akhirnya raup laba 894,27 ribu US dollar di kuartal 1 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 IHSG ditutup menguat 41 poin atau 0,69% menjadi 6.047. Sektor teknologi, industri dasar, energi, konsumer siklikal, kesehatan, konsumer non-siklikal, properti industrial, transportasi bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 174 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Eropa dan Australia. Ada apa? Bank Sentral Eropa akan memasuki tahap akhir dari sebuah diskusi yang akan memutuskan strategi terbesarnya. Keputusan terbesar ini merupakan yang pertama dalam kurun waktu 2 dekade silam karena keputusan ini merupakan keputusan yang terkait dengan kebijakan moneter di masa depan, apalagi terkait dengan pemulihan ekonomi yang mulai terlihat di Eropa. Bank Sentral Eropa akan kembali berkumpul pada minggu ini untuk berdiskusi terkait hal tersebut. Dan tidak hanya mengenai kebijakan moneter, namun juga akan membahas masalah tenaga kerja dan perubahan iklim yang akan menjadi agenda utama. Bank Sentral Eropa pada akhirnya gagal untuk mengembalikan inflasi ke titik yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yaitu 2% meskipun hampir menyentuh kala itu. Fokus pengelolaan inflasi akan menjadi kunci kesuksesan di masa yang akan datang. Sejauh ini kami menilai Bank Sentral Eropa akan mencoba untuk memberikan inflasi untuk berada di atas 2% dengan tidak menaikkan tingkat suku bunga. Sama seperti The Fed, Bank Sentral Eropa pun akan melakukan pengurangan pembelian obligasi dulu sebelum pada akhirnya menaikkan tingkat suku bunga. Nah, masalahnya program pembelian obligasi tersebut akan berakhir pada bulan Maret 2022 dengan nilai pembelian obligasi 1,85 triliun euro atau 2,2 triliun dolar. Meskipun tidak mengejar target yang sama seperti The Fed, yaitu inflasi dan tenaga kerja, Bank Sentral Eropa tetap akan menaruh hati untuk dapat mendorong pengangguran mengalami penurunan. Lagarde mungkin tidak bisa melakukan apa yang Powell lakukan, namun kami percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Lagarde dalam memimpin Bank Sentral Eropa untuk keluar dari fase krisis dapat diwujudkan. Lagarde sejauh ini mengajak kepada para anggotanya untuk melihat apa yang terjadi apabila kebijakan tetap berada pada tingkat suku bunga yang rendah dan apa yang dianggap normal di tengah situasi dan kondisi saat ini. Saat ini kami melihat bahwa Bank Eropa tidak berada di posisi yang genting untuk membuat keputusan. Bank Sentral Eropa dapat menunggu pada pertemuan pada bulan September mendatang, di mana tentunya The Fed sudah memberikan kisi-kisi terhadap kapan taper tantrum akan dilakukan dan seberapa besar nominal yang akan dikurangkan dari pembelian obligasi di pasar pada bulan Juli atau Agustus nanti. Nah, berbeda dengan cerita dari Bank Sentral Australia yang mereka ternyata lebih siap untuk mengambil langkah pertama untuk mengurangi stimulusnya yang selama ini diberikan untuk menopang perekonomiannya nih bosku. Bahkan Gubernur Bank Sentral Australia Philip Lowe memperingatkan akan menaikkan tingkat suku bunganya karena perekonomian terus mengalami pemulihan. Sejauh ini Bank Sentral Australia memilih untuk tidak memperpanjang target dari imbal hasil obligasinya setelah April 2024 mendatang, serta akan mengurangi pembelian obligasi dengan jangka waktu yang lebih lama meskipun tingkat suku bunga masih belum akan berubah pada pertemuan Bank Sentral Australia kemarin.
Bank Sentral Australia mengatakan bahwa pengurangan pembelian obligasi akan dilakukan pada bulan September mendatang dengan pengurangan dari sebelumnya 5 miliar dolar Australia atau 3,8 miliar dolar per minggu akan berkurang menjadi 4 miliar dolar Australia per minggu yang diperkirakan akan diberlakukan pada bulan November mendatang. Namun Bank Sentral Australia tampaknya lebih memilih untuk tidak rapuh di belakang, lebih baik rapuh di depan sebelum pada akhirnya The Fed melakukan taper tantrum. Bank Sentral Australia tetap memilih untuk dapat berada dalam kawanan di mana pengurangan stimulus menjadi jalan terbaik untuk mendorong pemulihan ekonomi tanpa memberikan beban yang lebih besar. Perekonomian Australia belum terlalu fokus terhadap upah dan inflasi. Namun Bank Sentral Australia mengatakan bahwa mereka ingin meletakkan dasar yang cukup kuat untuk menaikkan tingkat suku bunga seperti Kanada. Lowe mengatakan bahwa pengurangan pembelian obligasinya pada bulan November akan didasarkan pada kemampuan pemulihan ekonomi menciptakan kemajuan secara material. Lowe sendiri memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran akan berada di kisaran 4% untuk waktu yang lama, untuk mendorong pertumbuhan upah hingga ke tingkat di atas 3%. Alhasil inflasi mungkin tidak akan bergerak mengalami kenaikan secara signifikan ke target 2% hingga 3% dalam beberapa waktu mendatang, sehingga kami melihat bahwa kenaikan tingkat suku bunga mungkin baru akan terjadi pada 2024 mendatang dengan pengurangan stimulus. Dunia mulai menatap nih bosku, bahwa pengurangan stimulus perekonomian merupakan jalan untuk menuju tahap selanjutnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari bagaimana kabar APBN. Realisasi pendapatan negara hingga semester 1 2021 mencapai 886,9 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh 9,1% dibandingkan tahun lalu dan 50,9% dari target APBN 2021. Jika mengacu pada kinerja neraca keuangan tahun 2020, pungutan negara mengalami kontraksi yang cukup signifikan, yaitu sebesar 12% atau 531,8 triliun rupiah. Untuk realisasi semester 1 tahun 2021, neraca keuangan mengalami defisit 283,2 triliun rupiah atau 1,72%. Pemulihan ekonomi di tengah pandemi sudah terlihat cukup baik di semester 1 2021, akan tetapi kami melihat pada periode selanjutnya akan sangat bergantung pada penanganan pandemi yang saat ini kembali melonjak. Menteri Keuangan memperkirakan pada kuartal 2 kinerja ekonomi mengalami kenaikan yaitu sekitar 7%. Dengan begitu pada semester awal, angkanya dalam rentang 3,1% hingga 3,3%. Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa berdasarkan skenario moderat, yaitu bulan ini pandemi sudah bisa dikendalikan lalu Agustus sudah ada aktivitas normal. Ekonomi pada kuartal 3 bisa mendekati 5%. Namun jika restriksi cukup panjang, maka pemulihan ekonomi pada triwulan 3 bisa turun di sekitar 4%. Masyarakat juga dihimbau untuk turut serta membantu proses tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga kondisi dari COVID-19 bisa tetap dikendalikan, namun pemulihan ekonomi bisa tetap dipertahankan. Kami hanya berharap jangan sampai momentum pemulihan ekonomi yang sudah terjadi pada kuartal 2 2021 kembali kehilangan arahnya, sehingga menyulitkan untuk bangkit pada kuartal 3 dan kuartal 4 2021 mendatang. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah terbatas dan ditradingkan pada level 5.985 hingga 6.067. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Indi, kemudian yang kedua ada dari PTPP, yang ketiga ada dari BBCA, dan yang keempat ada dari INTP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ADMG atau PT Polychem Indonesia Tbk yang akhirnya raup laba 894,27 ribu US dollar di kuartal 1 2021. Di tengah penurunan penjualan sepanjang kuartal 1 2021, perusahaan membukukan laba, di mana membukukan penjualan bersih sebesar 48,99 juta US dollar atau turun 14,11% dari sebelumnya 57,04 juta US dollar di kuartal 1 2020. Alhasil, meraup laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 894,27 ribu US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren perjangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 200 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari BBTN atau PT Bank Tabungan Negara Tbk yang mencatatkan pendapatan bunga pada semester 1 tumbuh stabil. Pendapatan bunga yang dibukukan pada semester 1 2021 masih stabil. Manajemen menyampaikan bahwa didorong oleh laju ekspansi kredit yang tumbuh di atas 4,75% secara year on year, sehingga ini membuat optimis manajemen target pertumbuhan kredit minimal 7% tahun ini akan dapat dicapai dengan baik.
sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren berjangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 88%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.